teman-teman, kita akan melaksanakan perekaman ibadah untuk sekolah minggu dan KRN ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memohon agar Tuhan memurapi kita dan memampukan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan apabila hari ini Engkau izinkan kami untuk boleh melaksanakan perekaman untuk ibadah di sekolah minggu dan PRNI yang ada di GMI Efesus Kelawan ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan, yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan alat musik, yang memegang LCD, kamerawan, semuanya Tuhan, dan bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan boleh dapat melayani dengan baik, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan juga semua yang mengikuti ibadah ini nantinya terberkati, dan mereka juga merasakan sukacita. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sekolah minggu. Oke, 1, 2, 3 ya. Sekolah minggu dan PRNI Efesus Belawan, Kristus di atas segalanya. Yes. Shalom teman-teman yang ada di rumah, selamat hari Minggu, selamat merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa saat teduh. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian, Ku Bawa Korban Syukur. Ku
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih setiamu yang selalu kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh hari ini melaksanakan ibadah Tuhan. Ya Tuhan, bimbing kami Tuhan dalam melaksanakan ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di rumah. Biarlah mereka dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Inilah doa kami serahkan hanya kepadamu. Amin. Teman-teman, kita akan lagu pujian Yesus Kekasih Jiwa. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendang puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Teman-teman, kita akan mengucapkan ke-10 perintah Tuhan dari yang 5 sampai yang ke-10. Kewajiban manusia kepada sesama. 1, 2, 3. 5. Hormatilah ibu bapamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berbuat zina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Amin. Teman-teman, kita akan mengangkat lagu pujian Yesus Sayang Padamu. Yesus sayang padamu,
Selamat pagi semua adik-adik sekolah minggu PRMI Efesus Belawan. Apa kabarnya? Sehat? Sukacita? Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Apabila tadi kita sudah dengan semangat memuji Tuhan, sekarang kita akan semangat untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adikku yang manis, semuanya buka Alkitabnya, pegang Alkitabnya ya nak. Buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-32, sampai dengan ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-32, sampai dengan ayat yang ke-35, kita baca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Mari anak-anak, adik-adikku, kita berdoa sebelum melanjutkan pendengaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami dan mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika contoh bertanya, apakah kamu memiliki teman? Tentu kamu akan menjawab, ya, saya punya. Apakah kamu memiliki keluarga? Benar, saya memiliki keluarga. Apakah kamu memiliki tetangga? Ya, saya punya tetangga. Apakah kamu bermain sendiri di luar? Tidak, saya bermain bersama dengan teman. Apakah kamu tinggal sendiri di rumah? Tidak, saya tinggal bersama dengan kakak, adik, papa, mama, kakek, nenek, akong, ai, nanai, bo, ya, dengan seluruh anggota keluarga. Adik-adik, sesungguhnya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang bersosial. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kebersamaan bersama dengan orang lain. Namun adik-adik yang terkasih, hari ini ada sesuatu hal yang mau contoh sampaikan bahwa benar adik-adik selama ini bermain bersama teman, benar adik-adik selama ini tinggal bersama-sama dengan teman. Tetapi contoh mau katakan bahwa sering sekali tinggal bersama-sama, bermain bersama-sama, namun tidak pernah hidup di dalam kebersamaan. Ya, banyak sekali orang yang tinggal bersama-sama, bermain bersama-sama, tetapi tidak hidup dalam kebersamaan. Tidak menikmati yang namanya seperti apa itu kebersamaan. Mengapa contoh katakan demikian? Karena banyak sekali adik-adik, salah satu contoh sebagai anak-anak remaja yang katanya suka bermain bersama-sama, sesungguhnya tidak pernah menikmati kebersamaan. Bisa nanti adik-adik ada berada di dalam satu ruangan, berhadap-hadapan, dan bahkan di dalam satu meja, tetapi adik-adik, kamu tidak menikmati kebersamaan itu. Satu memegang ponsel sedang bermain games, satu sedang bermain chat-chatan dengan temannya, satu sedang nelpon yang lain, satu sedang membuka aplikasi media sosial. Ya, itulah yang contoh katakan tidak menikmati kebersamaan.
tinggal bersama tapi tidak menikmati kebersamaan. Di tengah-tengah keluarga juga demikian. Kita katakan kita tinggal bersama orang tua, tetapi tidak ada kebersamaan yang pernah kita nikmati bersama dengan orang tua dan keluarga. Contohnya, orang tua kita sakit, kita tidak peduli. Orang tua kita membutuhkan kita untuk bekerja, kita tidak peduli. Kita membiarkan begitu saja. Kakak kita meminta pertolongan kita tidak mau. Adik kita membutuhkan kita untuk menemani bermain, kita tidak mau. Itulah yang contoh sebutkan, tinggal bersama tetapi sesungguhnya tidak menikmati kebersamaan, ya, tidak menikmati kebersamaan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali zaman sekarang ini tidak lagi memikirkan kebersamaan. Ya, adik-adik, beda sekali lagi, kita tinggal bersama dengan kebersamaan itu berbeda. Ya, ada banyak orang, ada banyak yang berteman, temannya sakit, dia tidak peduli. Dia tidak mau mendoakan. Temannya membutuhkan pertolongan, dia tidak mau menolong. Temannya butuh sesuatu, dia tidak mau membantu. Adik-adik, itu namanya tidak ada kebersamaan di dalamnya. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik dari sebuah persekutuan, sebuah jemaat mula-mula yang dimana kita diajarkan bagaimana indahnya sebuah kebersamaan. Kita akan diajarkan bahwa kebersamaan itu tidak hanya duduk bersama, tidak hanya sepandang-pandangan, tidak hanya bercakap-cakap, tetapi melebihi daripada itu. Jadi adik-adik yang terkasih, jemaat mula-mula ini orangnya sangat banyak. Tidak 10, tidak 100, tidak 1000. Dikatakan pada pasal yang kedua, mereka ada 3.000 orang memberi diri dibaptis dan menjadi percaya. Itulah yang menjadi jemaat mula-mula. Dan dilanjutkan tidak lama lagi bertambah menjadi 5.000 orang. Dan terus bertambah. Tentu adik-adik yang 5.000 orang ini tidaklah satu usia. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Tidaklah satu suku. Ada mungkin suku Yahudi, ada mungkin suku Yunani. Dan tidaklah dari satu ras, tidaklah dari satu kedudukan. Ada mungkin yang miskin dan ada yang kaya. Tetapi satu hal yang luar biasa adik-adik yang boleh kita lihat di sini adalah kebersamaan yang indah yang mereka miliki. Mereka tidak selalu duduk bersama adik-adik. Mereka tidak selalu berpandang-pandangan. Mereka tidak selalu tinggal di dalam rumah yang sama. Mereka tidak tinggal di dalam rumah yang sama seperti adik-adik tinggal bersama keluarga adik-adik. Mereka tinggal di rumah masing-masing. Tetapi adik-adik ada kebersamaan yang indah yang mereka miliki. Apa itu kebersamaan yang indah yang mereka miliki? Dikatakan tadi adik-adik pada ayat yang ke-32 bahwa kepunyaannya, miliknya dia bagikan kepada orang lain. Orang kaya, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki tanah, mereka jual. Dan mereka dikatakan pada ayat yang ke-35, mereka akan membawanya ke bait Allah, ke kaki-kaki rasul-rasul. Meletakkan hasil penjualan itu, mempercayakan kepada rasul-rasul untuk membagikan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi adik-adik di sini ada sikap sifat yang care, yang saling peduli antara satu dengan yang lain, yang saling peduli penderitaan orang lain, yang saling peduli akan kebutuhan orang lain, yang tidak membiarkan orang lain yang membutuhkan pertolongan.
Sesungguhnya mereka lakukan itu sekalipun mereka sangat banyak, sekalipun berbeda-beda suku, berbeda-beda kedudukan, dan lain-lain. Itulah yang mau diajarkan firman Tuhan pada hari ini. Kebersamaan yang indah. Jadi adik-adik, kebersamaan yang indah itu, kebersamaan itu tidak sebatas kamu datang ke gereja, kamu bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kamu bersalaman, kamu berjumpa dengan temanmu, habis itu kamu duduk sama-sama, kamu main game, ya. Itu lalu kamu sebutkan sebuah kebersamaan, atau kamu juga mungkin melakukan sebuah kebersamaan menghias telur ataupun lain-lain, kamu duduk bersama, kamu mengatakan itu kebersamaan. Tidak adik-adik, sesungguhnya itu belumlah sepenuhnya kebersamaan. Kebersamaan artinya adalah hidup yang saling peduli antara satu dengan yang lain. Hidup yang saling memperhatikan kebutuhan orang lain. Hidup yang saling care. Ketika teman, ketika sahabat sakit, kita care, kita peduli. Kita mungkin mendoakan, kita datang menjenguk, kita bertanya bagaimana keadaannya. Itulah yang dinamakan kebersamaan yang indah. Nah adik-adik, kita mau belajar hari ini. Mengapa jemaat mula-mula mereka bisa ya memiliki hati yang begitu luas untuk boleh memperhatikan sesamanya? Adalah jawabannya, yang pertama adalah karena hati dan jiwa mereka dipenuhi kasih. Jadi adik-adik, supaya kita bisa menikmati kebersamaan bersama dengan teman, supaya kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga, supaya kita bisa menikmati kebersamaan yang indah dengan orang lain, penuhilah hati dan jiwamu dengan kasih. Kasih itulah yang akan mengajarkanmu untuk mengasihi dan untuk rendah hati serta bermurah hati. Maka Galatia 6 ayat yang kedua itu akan bisa kita terapkan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sesungguhnya itulah orang-orang yang menikmati kebersamaan yang indah, yaitu saling peduli antara satu dengan yang lain. Tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Mengapa jemaat mula-mula adik-adik mereka bisa memiliki hati yang sebesar itu untuk boleh dapat menikmati kebersamaan dan mempertahankannya? Mengapa mereka sampai bisa berbesar hati untuk menjual harta mereka, untuk menjual tanah mereka? Adalah yang kedua adik-adik, karena fokus tujuan hidup mereka adalah Tuhan Yesus. Karena fokus hidup mereka adalah Tuhan Yesus. Tidak lagi berbicara tentang aku, tidak lagi berbicara tentang kesenangan diri sendiri, tetapi berbicara tentang bahwa segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi adik-adik, ketika dikatakan pada ayat yang ke-35 dikatakan di sini, mereka menyerahkan hasil penjualan tanahnya itu ke Bait Allah di kaki rasul-rasul. Kaki rasul-rasul zaman sekarang adalah di kaki hamba-hamba Tuhan, pendeta. Ya, diserahkan, dipercayakan pendeta untuk mengelola keuangan tersebut. Artinya di situ adalah mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Dalam pengertian adik-adik bahwa fokus utama mereka adalah Tuhan. Mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak lagi memikirkan kenyamanannya sendiri. Mereka tidak memikirkan tentang dirinya sendiri, ya. Kadang-kadang seperti adik-adik bisa berkumpul di satu tempat,
hanya memikirkan diri sendiri, tidak pernah memikirkan contohnya temannya punya HP enggak ya, temannya enggak punya HP, mana peduli, pegang aja HP-nya begitu. Atau kamu jajan nantinya, ya kamu tidak peduli apakah temanmu itu jajan atau tidak, kamu puas-puasi aja jajan di depan dia. Seharusnya kita sebagai teman yang baik harus peka melihat keadaan, harus peka melihat situasi. Jangan lagi kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi kamu harus melihat temanmu tersebut. Apakah dia tersinggung? Apakah dia membutuhkan pertolongan kita? Apakah dia membutuhkan doa kita? Apakah dia membutuhkan tenaga kita? Apakah dia membutuhkan ilmu kita untuk kita bagi? Seharusnya demikianlah orang-orang yang disebut sebagai jemaat Tuhan yang dipenuhi dengan kasih. Ya, adik-adik, jadi hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kita adik-adik yang terkasih supaya menjadi adik-adik yang boleh senantiasa menikmati indahnya kebersamaan. Baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam rumah, baik itu di lingkunganmu, ya. Jangan hanya tinggal bersama, jangan hanya duduk bersama, tetapi nikmati keindahan momen, setiap momen kebersamaan yang indah, ya. Kebersamaan yang indah tadi adalah saling peduli antara satu dengan yang lain, peka terhadap mereka. Bagaimana caranya supaya kita peka? Adalah miliki hati dan jiwa yang dipenuhi kasih. Dan yang kedua, jangan pernah kamu merasa rugi untuk segala sesuatu yang kamu kerjakan dengan orang lain. Jangan pernah, karena sesungguhnya ketika Tuhan yang menjadi fokus utama kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah merasa rugi dan kecewa, karena semuanya itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita katakan kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi memikirkan keegoisan diri kita sendiri, kenyamanan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan Tuhan dan memikirkan sesama. Melalui firman Tuhan ini ke depan, secara khusus adik-adik sekolah minggu dan PRMI Efesus Belawan, ketika kita berkumpul bersama-sama di gereja, jangan lagi asik dengan dunianya sendiri, tetapi perhatikanlah teman-temanmu yang lain. Jangan lagi asik jajan sendiri, tetapi lihat temanmu, apakah dia tersinggung enggak kalau misalkan kita jajan, bagus enggak kalau kita jajan di depan dia tidak jajan, ya. Kan bisa nanti setelah dia pergi, kalau kita tidak punya uang untuk membalasnya, setelah dia pergi kan kita bisa jajan kembali. Jadi milikilah hati yang peka. Dan anak-anak, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, ya. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan melalui pengetahuan, kepintaran yang kita miliki. Biarlah berkat yang diberikan Tuhan itu juga kita boleh salurkan, itu kita boleh berbagi kepada sesama kita. Kita tidak bisa seperti orang-orang jemaat mula-mula. Kita mana punya kebun, apalagi contoh tidak punya kebun yang mau contoh jual, tidak punya rumah yang mau contoh jual. Kita tidak harus seperti mereka menjual yang kita miliki, tetapi semangat jemaat mula-mula ini untuk melakukan kebaikan, untuk mempraktekkan kasih, itu yang perlu adik-adik tiru di dalam kehidupan sehari-hari. Amin adik-adik. Baiklah, kita akhiri firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu dan remaja, agar menjadi adik-adik yang bijaksana, secara khusus ketika berkumpul bersama teman dan berkumpul bersama keluarga. Kami boleh senantiasa menikmati kebersamaan itu dengan baik. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat lagu pujian bersyukur.
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini, tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dari kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan juga berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah selesai melaksanakan ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh dapat mempermuliakan Tuhan, dan semua yang telah melayani Tuhan hari ini semakin Engkau memberkati mereka dan semakin Engkau memberikan kebijaksanaan dan bahkan Tuhan yang lebih luar biasa lagi Engkau pakai mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi semua yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, mohon Tuhan yang memberkati ya Bapa, biarkan mereka juga boleh merasakan hadirat Tuhan seperti kami merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2 ya. Sekolah Minggu PRMI Efesus Belawan, Kristus di atas segalanya. Yes.